Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang benda di sekitarku. Nah, sebelum itu mungkin kita bisa perkenalan terlebih dahulu ya. Bapak Muhammad Habibur Rahman, bisa dipanggil Pak Habib ya. Hari ini kita akan belajar tentang IPA, tentang perubahan wujud benda. Nah, sebelum kita belajar tentang perubahan wujud benda, kita harus tahu apa itu wujud benda. Benda itu adalah suatu benda yang memiliki bentuk fisik yang bisa dilihat ataupun juga bisa tidak dilihat. Nah, wujud benda juga bisa berubah-ubah karena wujud benda ada tiga. Yang pertama ada benda padat. Benda padat itu adalah bentuk wujud benda yang memiliki wujud padat dengan massa dan menempati sebuah ruang atau berada pada volume tertentu. Jadi bentuknya itu tetap dan tidak berubah. Nah, sifat-sifatnya ada beberapa, yaitu memiliki bentuk yang cenderung tetap. Seperti yang sudah dikatakan tadi, tidak mudah berubah wujud. Jadi tidak mudah. Untuk merubah wujud benda biasanya memerlukan waktu yang lama dan effort atau usaha. Jadi untuk merubah benda padat kita memerlukan waktu yang cukup lama agar benda itu bisa berubah. Yang kedua ada benda cair. Nah, benda cair lain daripada benda padat tadi. Benda cair adalah salah satu benda dan wujud benda yang berubah cairan dengan sifat-sifat yang khusus dan berbeda dari benda padat dan benda gas. Nah, sifat-sifatnya ada beberapa. Yang pertama yaitu bentuknya tidak tetap dan menyesuaikan wadahnya. Jadi jika benda cair ditempatkan dalam sebuah wadah, nah bentuk dari benda cair itu akan mengikuti wadahnya. Jadi seumpamanya wadahnya ada seperti ini. Nah, ini benda padat kan. Jika benda cair dimasukkan ke wadah ini akan mengikuti bentuk dari benda padat tersebut. Seperti itu. Yang kedua sifatnya ada menempati ruang. Nah, seperti dikatakan tadi, mempunyai massa dan juga mengalir ke tempat yang paling rendah. Selanjutnya ada benda gas. Nah, lain daripada benda padat dan juga benda cair. Benda gas adalah bentuk serta wujud dari zat yang memiliki volume dan bentuk dengan kondisi berubah-ubah sesuai dengan ruang yang ditempati. Jadi benda gas ini kebanyakan kasat mata atau sulit untuk dilihat. Ada beberapa sifat-sifat benda gas. Yang pertama bentuknya berubah-ubah sesuai tempatnya. Jadi seperti benda cair tadi, bentuk dari benda gas harus disesuaikan dengan ruang yang ditempatinya. Yang kedua, volumenya berubah-ubah sesuai tempatnya, sama dengan tadi. Memiliki jarak partikel yang sangat renggang. Jadi partikel-partikel dari sebuah benda gas itu jaraknya lebih renggang jika dibandingkan dengan benda padat yang jarak partikelnya sangatlah erat dan juga benda cair. Selanjutnya ada gaya tarik antar partikelnya sangat lemah. Jadi jika benda padat jika dikumpulkan dengan satu sama lain, partikelnya akan berkumpul tetapi sangat sulit untuk berkaitan dengan satu sama lain adik-adik. Selanjutnya ada pengertian perubahan. Jadi setiap benda yang ada di sekitar kita, tidak semuanya, tetapi ada benda yang bisa berubah menjadi benda yang lain. Seperti benda padat berubah menjadi benda gas, benda padat berubah menjadi cair. Nah, kita sekarang akan mempelajari itu. Nah, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu perubahan wujud benda. Nah, perubahan wujud benda adalah salah satu bentuk terjadinya gejala perubahan pada suatu benda
menjadi berbeda wujud dari sebelumnya, baik ukuran, bentuk, warna, dan aroma atau baunya yang berubah. Jadi tidak hanya bentuknya saja, tapi ada juga warnanya, aromanya. Jadi tidak hanya fisiknya saja yang berubah. Nah, selanjutnya ada contoh benda-benda padat, cair, dan juga gas. Benda padat ini contohnya ada batu. Batu kan keras, jadi itu padat. Ada kayu, kaca, besi, keramik, bata. Nah, benda-benda ini jika dikatakan adalah benda padat. Jadi seperti tadi sifat-sifatnya tidak mudah berubah wujud. Untuk mengubah wujudnya benda biasanya memerlukan waktu yang lama. Selanjutnya ada yang cair. Nah, yang cair ini ada seperti air, susu, kecap, sirup, oli, minyak, dan lain-lain. Selanjutnya ada gas. Gas contohnya ada udara, helium, nitrogen, hidrogen, dan juga asap. Untuk siklus perubahan wujud bendanya seperti ini. Kita jika memiliki benda padat dan benda tersebut berubah menjadi benda cair, itu disebut dengan mencair. Nah, jika benda cair berubah menjadi benda gas, benda akan bahasanya itu adalah menguap. Dari gas menjadi padat itu dinamakan mengkristal. Nah, jika sebaliknya juga memiliki istilah-istilah yang lain. Dari padat menjadi gas itu merupakan menyublim, dari gas menjadi cair itu merupakan mengembun, dan menjadi cair menjadi padat itu adalah membeku. Berikut adalah contoh-contoh dari perubahan wujud benda tadi. Yang pertama, contohnya adalah membeku. Air yang dimasukkan kepada freezer. Jadi air yang sudah dimasukkan kepada freezer, air itu akan berubah menjadi padat dan juga bisa dibentuk juga dinamakan membeku. Yang kedua ada mencair. Mencair contohnya adalah coklat yang diledakkan. Jadi jika adik-adik punya coklat dan lalu ditinggalkan ke suhu panas, nah coklat tersebut akan mencair. Nah, selanjutnya ada menyublim. Menyublim contohnya adalah kapur barus atau kamper yang diletakkan di lemari. Nah, kapur jika kita punya kapur barus atau kamper yang diletakkan di lemari, jadi kapur barus itu nantinya akan berubah menjadi gas dan baunya juga akan menyebar. Selanjutnya ada mengembun. Contoh mengembun adalah terbentuknya kabut. Jadi jika ada di pagi hari itu, jika adik-adik melihat udara yang bahasanya warnanya terlihat, itu bisa disebut dengan mengembun. Selanjutnya ada menguap. Menguap yaitu parfum yang disemprotkan. Jadi jika ada parfum yang disemprotkan, itu adalah perubahan dari cair kepada gas. Jadi air itu akan terbang ke udara. Selanjutnya ada mengkristal. Adalah embun yang membeku. Jadi jika ada embun, lalu embun tersebut berubah menjadi padat, itu juga dinamakan mengkristal. Nah, seperti itu perubahan wujud benda yang ada di sekitar kita. Jadi kita harus mempelajari istilah-istilah tersebut nanti agar kita mengerti apa yang terjadi di sekitar kita dan kita tidak bingung menjelaskan kepada orang-orang di sekitar kita apakah peristiwa-peristiwa tersebut. Nah, adik-adik, setelah kita mempelajari materi tadi, kita coba untuk refreshing dan juga mengingat kembali apa yang kita sudah pelajari hari ini. Kita di sini ada lagu yang dinadakan seperti balonku. Coba kita nyanyikan bersama. Judul lagunya adalah lagu sifat-sifat benda. Mari kita semua nyanyikan bersama-sama. Bisa semuanya balonku kan?
untuk materi pada hari ini tentang perubahan wujud benda dan benda yang ada di sekitar kita. Mungkin sekian dari Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.